Bab 72, karena nama kalian cukup bagus. Suara dingin Wei menggema, seolah membawa tekanan tak kasat mata yang langsung menyelimuti seluruh tempat. Ketiga saudara Gongyang yang tersisa terhenyak seketika. Wajah mereka seketika berubah drastis. Gongyang Guo, yang lehernya masih dicekik Wei, berusaha meronta. Namun sia-sia. Wei telah menutup aliran energi dalam tubuhnya. Tubuhnya kini lumpuh, bahkan mengumpulkan sedikit pun mustahil baginya. Ia hanya bisa memandangi wajah sang algojo, selagi nasib hidup dan matinya ditentukan oleh orang lain. Rasa putus asa mulai menjalari pikirannya. Rasa dingin merayap dari tulang belakang, menyebar ke seluruh tubuh. Wajahnya pucat seperti mayat. Gongyang Jing, Gongyang Bao, dan Gongyang Zhong saling berpandangan. Tatapan mereka sama penuh penyesalan. Mereka menyesali keputusan yang telah dibuat. Keputusan untuk menantang Wei. Kami terlalu meremehkan dia. Orang yang baru 1 bulan bergabung dengan sekta, tapi sudah membuat nama besar, bahkan berani melawan Hei Huhui dan para murid dalam, mana mungkin hanya sosok biasa? Sungguh pikiran bodoh ingin merebut papan energi dari tangannya. Gongyang Jing menggertakkan gigi, rasa sesal membuncah dalam dada. Sebagai kakak tertua, ia merasa bersalah karena keputusan merekalah yang kini membahayakan nyawa adiknya. Lepaskan adik kami. Gongyang Jing melangkah maju. Kami akan memberikan semua papan energi milik kami keempatnya. Apapun yang kamu minta, selama kami mampu, akan kami lakukan. Asalkan kau lepaskan dia. Tak ada ancaman. Tak ada nada keras. Karena ia tahu laki-laki di hadapannya ini bukan orang yang bisa diancam. Justru sebaliknya, semakin keras kau memaksa, semakin cepat dia menusukkan pedangnya. Wei memandang mereka. Hening beberapa saat. Lalu ia angguk pelan. Baiklah. Aku terima. Ia melepaskan cekalannya. Tubuh Gongyang Guo langsung terguling jatuh ke tanah, seperti karung kosong tanpa isi. Nafasnya memburu, seolah baru diselamatkan dari jurang kematian. Adik keempat, kau tidak apa-apa. Gongyang Jing dan Gongyang Bao segera menolongnya. Bahkan Gongyang Zhong yang dadanya tertembus pedang pun memaksa diri berdiri, wajahnya pucat pasi. Tapi ia tetap melangkah mendekati adik bungsunya. Untungnya, meski parah, pedang Wei tidak mengenai organ vital Gongyang Zhong, hanya menembus bagian daging dan menghindari paru-paru. Ia masih bisa diselamatkan. Kakak kedua. Gongyang Guo menatap kakaknya dengan penuh rasa bersalah. Aku baik-baik saja. Gongyang Zhong balas menatap adiknya dan hanya menggeleng pelan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Lalu, apa yang kau inginkan dari kami? Akhirnya Gongyang Jing kembali menatap Wei. Nada suaranya tenang, tapi ada campuran hormat dan keheranan. Keheranan karena Wei yang begitu menakutkan dan tak segan membunuh tiba-tiba saja membiarkan adiknya hidup. Wei menoleh. Ia mengambil sebotol pil pemulihan dan langsung menelannya. Lalu ia melempar 1 botol ke arah Gongyang Jing. Kemudian, ia kembali menoleh ke Gongyang Zhong, mengeluarkan sebuah botol pil dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya langsung. Ini pil penyembuh kelas 4. Kunyah dan oleskan langsung ke luka. Akan membantu mempercepat pemulihan luka dalam. Gongyang Zhong terdiam, tangan gemetar menerima botol itu. Ia ingin berkata sesuatu tapi tak tahu apa. Terima kasih. Terlalu ringan. Dendam? Sudah tak layak. Kebingungan juga menyelimuti wajah saudara-saudaranya. Mereka menatap Wei seolah tak bisa membaca pikirannya. Penasaran kenapa aku melakukan ini? Wei menyeringai ringan. Keempat saudara itu langsung mengangguk bersamaan, seperti pasukan latihan militer. Karena nama kalian lumayan keren. Mengingatkanku pada banyak hal. Aku suka. Nada suara Wei sangat serius.
Namun saat artinya meresap, wajah keempat saudara itu seketika menegang. Nyaris jatuh terjengkang. Warna wajah mereka berubah, dari pucat karena takut menjadi gelap karena malu. Ya, mereka tahu nama mereka jika digabungkan membentuk satu kalimat penuh arti. Jingjong Baogo. Kesetiaan pengorbanan demi negara. Orang tua mereka punya impian besar dan cinta tanah air yang mendalam, tapi bagi mereka, nama itu hanya sumber candaan dan olok-olok sejak kecil. Dan kini, orang seperti Wei malah berkata ia menyukai nama itu. Mereka nyaris meledak dalam hati, namun tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, di bagian luar wilayah pelatihan luar gerbang, tepatnya di sebuah istana besar yang megah, puluhan murid kuat tingkat luar tengah duduk bersila, membentuk formasi melingkar di sekeliling sebuah bola kristal raksasa. Jika diperhatikan lebih seksama, di dalam bola itu terpampang lanskap lengkap miniatur dunia lain. Ada hutan dan pegunungan. Ada sungai dan dataran. Ada manusia dan binatang buas. Ada pertarungan dan pelarian. Inilah wujud proyeksi dari dimensi rahasia Shao Dongtian. Dan semua yang terjadi di dalamnya sedang disaksikan dari luar. Di tengah ruangan istana yang megah, sebuah bola kristal raksasa berdiri tegak di tengah-tengah, memancarkan cahaya lembut ke seluruh penjuru ruangan. Bola itu bukanlah benda biasa, itulah inti dari dimensi rahasia Shao Dongtian, sekaligus kunci pengendali yang digunakan oleh sekte Overlord untuk memantau dan mengatur isi di dalamnya. Di sekelilingnya, puluhan tokoh kuat dari bagian luar sekte duduk bersila, mengelilingi bola tersebut dalam formasi misterius. Mereka tengah memusatkan energi, menjaga dan memantau seluruh proses uji kelayakan, mengawasi siapa saja yang bertahan, dan siapa yang gugur. Namun mendadak, wuush! Sebuah suara lembut seperti desir angin membelah udara terdengar. Meskipun kecil, namun suara itu langsung menarik perhatian beberapa tokoh kuat yang berjaga. Ekspresi mereka berubah waspada, dan dalam sekejap mereka serentak bangkit berdiri. Siapa? Namun sebelum serangan bisa dilancarkan, sebuah suara berat dan mengandung wibawa mengisi seluruh ruangan. Aku. Sosok yang muncul kemudian membuat semua orang terdiam. Ia adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh tinggi dan tegap, mengenakan jubah mewah yang berkilauan. Wajahnya tegas, mata tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang membuat semua orang tertekan tanpa sadar. Aura seorang raja tanpa mahkota. Melihat siapa yang datang, bahkan kepala istana luar, seorang kakek tua berjanggut panjang yang biasanya tak gentar menghadapi siapapun, langsung membungkuk dengan penuh hormat. Salam hormat, Penatua Qiu. Dia adalah Penatua Qiu, satu dari 4 penatua penegak hukum sekte Bawang. Dalam sekte ini, walau banyak ahli dan tokoh kuat bermunculan, kekuatan sejati sekte tidak hanya bergantung pada sang penguasa sekte, tapi juga pada 4 orang ini, 4 orang yang memiliki hak mutlak atas semua urusan hukum, tata tertib, dan keputusan krusial sekte. Mereka bukan hanya penjaga aturan. Mereka adalah hukum itu sendiri. Bagaimana perkembangan uji kelayakan? Tanya Penatua Qiu dengan suara dalam dan tenang, namun penuh tekanan. Kepala istana luar segera menjawab dengan penuh kerendahan hati. Sudah berlangsung selama 5 hari. Dari 1.000 lebih peserta, 100 teratas kini sudah mencapai tingkat energi 7. 2 di antaranya bahkan sudah mencapai angka 8. Diperkirakan dalam 5 hari lagi, hasil akhir akan muncul. Namun, terlalu lambat. Penatua Qiu memotong dingin. Wajahnya tak berubah, namun setiap kata yang diucapkannya membawa kekuatan menekan seolah langit runtuh. Aktifkan formasi darah cahaya. Aku ingin hasilnya keluar dalam 3 hari. Seketika, semua wajah berubah. Ruang itu seperti membeku. Bahkan hawa di sekitar seolah menegang. Puluhan orang yang duduk sebelumnya kini memandang sang kepala istana dengan tatapan terkejut dan khawatir. Formasi darah cahaya.
sebuah sistem peningkat intensitas energi di dalam Xiaodong Tian. Memang benar begitu formasi ini diaktifkan, seluruh ki dan energi akan meningkat pesat, dan setiap serangan terhadap binatang buas atau lawan akan memberikan poin energi berlipat ganda. Tapi konsekuensinya, binatang-binatang buas di dalam dimensi itu akan menjadi jauh lebih buas dan agresif. Bahkan, jiwa para peserta bisa ikut terpengaruh, membuat mereka kehilangan kontrol dan menjadi haus darah. Itu berarti, angka kematian akan melonjak. Kepala istana luar menggertakkan gigi. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengorbankan nyawa banyak murid, namun ia tetap memberanikan diri angkat suara. Penatua Qiu, saya paham keinginan Anda untuk percepatan. Tapi jika formasi darah cahaya diaktifkan, walau efisiensi pengumpulan energi meningkat tajam, namun binatang buas akan mengamuk, dan ketahanan mental para murid juga akan terganggu. Mungkin saja angka korban akan melonjak drastis. Ia berkata dengan suara rendah, tapi jelas. Namun belum sempat menyelesaikan, suara dingin Penatua Qiu langsung menyambar tajam. Kau sedang mempertanyakan perintahku? Boom! Aura Penatua Qiu meledak. Angin tak kasat mata menyapu seluruh istana, membuat setiap orang yang berada di sana bergegas menahan napas dan menunduk. Meski kepala istana adalah seorang raja pejuang, namun tetap tak kuasa menahan tekanan itu. Tubuhnya secara refleks berlutut, wajahnya memucat. Saya tidak berani. Penatua Qiu mendengus. Bagus. Kalau begitu, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Di mata sekta Overlord, yang kita butuhkan adalah para elit sejati. Yang lemah, yang tidak sanggup bertahan hidup dalam tekanan, biarlah mereka mati. Untuk apa peduli dengan sampah? Bab 73, Julinger yang berbeda. Langit berubah warna. Formasi darah